Halo sobat bonsai dimanapun berada. Inilah tanaman loa yang saya tangani kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, dimana pada saat itu saya merubah tampak depan dari tanaman loa ini. Nah, sekarang sudah ada tunas yang saya harapkan di tempat yang saya harapkan, namun pertumbuhannya kurang bagus. Nah, inilah tunas-tunas yang saya harapkan, namun pertumbuhannya kurang bagus. Itu disebabkan karena tunas-tunas yang lain pertumbuhannya ngelos, sehingga tunas yang ini ternaungi oleh tunas-tunas yang lain. Maka perlu saya lakukan penyetopan tunas-tunas yang lain, agar tunas-tunas yang kecil ini yang saya harapkan menjadi cabang kedua mendapatkan suplai pencahayaan dan suplai makanan yang cukup. Mari ikuti proses selengkapnya. Nah, dulunya tanaman loa ini tampak depannya dari sini. Karena ini posisi cabangnya sejajar, jadi kurang bagus untuk dijadikan tampak depan. Di samping itu juga calon terusan batang kemahkotanya terlalu merunduk ke depan kalau dari sini. Nah, dari sini baru kelihatan. Nah, di video sebelumnya saya mengubah tampak depannya dari sini. Inilah yang akan saya pakai tampak depan ke depannya. Maka diperlukan cabang kedua di sini. Dan sudah mau tumbuh tunas-tunas kecil yang saya harapkan ke depannya menjadi cabang kedua. Namun ini pertumbuhannya dikalahkan oleh cabang-cabang yang lain. Maka cabang-cabang yang lain akan saya stop pertumbuhannya. Nah, kita mulai dari tunas-tunas liar seperti ini, teman-teman. Tunas-tunas liar ini harus kita bersihkan. Seperti ini juga harus kita bersihkan agar alur batang utamanya kelihatan, karena kita memilihnya atau memilih tampak depannya dari sini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, bahkan bonsai loa ini saya tangani dengan teknik cutting. Saya tidak melilitnya dengan kawat. Nah, sekarang kita pangkas tunas-tunas seperti ini. Untuk tunas-tunas seperti ini kita stop dulu pertumbuhannya. Nanti setelah tunas-tunas ini saya pangkas, maka pertumbuhannya akan merapat. Kalau tunas-tunas ini tidak kita bersihkan, maka pertumbuhan tunas yang kita harapkan tadi akan semakin kerdil. Maka sulit kita menemukan perkembangan atau mendapatkan perkembangan untuk calon cabang keduanya. Ini kita bersihkan dulu
Nanti setelah pertumbuhan atau perkembangan calon cabang keduanya membaik atau berkembang, barulah kita lanjutkan untuk perkembangan cabang-cabang yang lain. Sekarang kita fokus dulu untuk membuat calon cabang-cabang utamanya. Untuk cabang yang lain sebenarnya perkembangannya sudah sampai ke level ranting, karena dulunya bahkan bonsai loa ini sudah hampir selesai pengerjaannya atau hampir jadi konsepnya, cuma karena ada perubahan tampak depan maka prosesnya termasuk mengulang. Ini adalah posisi percabangan di bagian backnya. Untuk bagian backnya ini sudah hampir selesai penanganannya atau rencana perpecahan percabangannya sudah hampir selesai. Kalau penanganannya sih belum selesai dan bahkan tidak akan pernah selesai, karena untuk penanganan bonsai itu penanganannya berkesinambungan, karena dia sifatnya akan tumbuh terus, maka perlu kita tangani secara berkesinambungan. Nah, sekarang kita menuju titik poin yang paling penting, yaitu di bagian percabangan di top mahkotanya. Inilah yang terlalu berkembang, makanya tunas-tunas kecil yang kita harapkan menjadi cabang keduanya ini kurang bagus perkembangannya, karena terlalu dinaungi oleh cabang-cabang di terusan mahkotanya. Ini harus kita nolkan lagi untuk memberi kesempatan tunas-tunas di bawahnya ini, maaf kurang kelihatan, untuk tunas-tunas di bawahnya ini agar mempunyai kesempatan untuk berkembang. Untuk cabang-cabang atasnya ini kita stop dulu perkembangannya, kita nolkan.
Nah, di video sebelumnya saya menginginkan pertumbuhan cabang kedua di sini, dan kebetulan mau ada titik tumbuh, jadi kita support pertumbuhannya yang di sini. Ini yang akan kita pakai ke depannya. Kalau ini terlalu ke depan, kalau yang ini terlalu ke belakang. Dan untuk tunas-tunas di pangkal anak cabangnya ini kita bersihkan. Nanti kalau tunas yang kecil ini sudah mau membesar, kemungkinan ini akan dibuang karena ini posisinya sejajar. Saya menginginkan posisi cabang yang agak ke depan karena tampak depannya dari sini. Nah, untuk membuat liokan seperti ini, karena kita tidak menggunakan kawat, saya sudah melakukan atau melalui beberapa kali penahapan untuk membengkokkan batang utamanya ini. Beberapa kali penahapan sudah saya lakukan untuk mendapatkan liokan seperti ini. Oke, sekarang kita pilih tunas-tunas liar yang tidak terpakai. Nah, di sini di calon cabang pertama yang akan saya pakai banyak sekali pertumbuhan tunas liarnya. Kita seleksi agar alur percabangannya kelihatan. Nah, untuk tunas-tunas yang menjubal seperti ini, kita harus pilih agar alur dari perpecahan percabangannya bahkan perantingannya tampak jelas. Kita harus menyeleksi pertumbuhan tunas-tunas yang ke dalam seperti ini. Kita buang agar perpecahan dari anak cabangnya lebih jelas, karena seperti itulah karakter pohon besar di alamnya. Tidak ada pertumbuhan tunas-tunas liar di pangkal cabangnya. Itulah salah satu teknik kita membuat kesan tua pada tanaman bonsai. Kita perlihatkan perpecahan dari percabangannya, bahkan anak cabangnya kita perlihatkan agar terlihat detailnya. Maka kesan pohon kita akan lebih tua. Itu adalah salah satu trik untuk membuat kesan tua pada pohon kita. Bukan hanya pada loa, itu juga berlaku untuk pohon-pohon yang lain. Oke, untuk penyeleksian tunas-tunas liarnya akan saya skip dulu videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Nanti akan saya perlihatkan setelah tunas-tunas liarnya saya seleksi.
Nah, inilah hasilnya setelah saya lakukan penyeleksian tunas-tunas liarnya. Tanaman loa ini sekali lagi saya bilang saya tangani dengan teknik cutting tanpa melilit dengan kawat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak penanganan sebelumnya di video saya yang lain. Oke, demikian dulu penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Bahan bonsai loa ini akan saya update terus perkembangannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.